Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruden Telongi dari kelas 03 dengan NIM sebagai berikut 230204601040. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang membahas daya listrik. Selanjutnya yaitu pengertian daya. Daya merupakan laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu atau dalam satuan SI atau satuan internasional. Daya itu Joule per second atau simbolnya J per S sama dengan watt atau disimbol dengan W. Kemudian satuan watt dipakai untuk penghormatan kepada seorang ilmuwan penemu mesin uap yang bernama James Watt. Kemudian ada rumus satuan daya. Rumus dan satuan daya dalam fisika, daya disimbolkan dengan persamaan sebagai berikut, di mana P atau daya sama dengan W per T atau usaha per waktu. Kemudian dari persamaan di atas, maka kita juga bisa mengubah rumus daya menjadi P sama dengan Fs per T. Kemudian ada P sama dengan F kali V. Hasil tersebut didapatkan karena rumus usaha W sama dengan gaya atau F dikali jarak S dibagi waktu, dan rumus kecepatan V sama dengan jarak S atau dibagi waktu atau T. Selanjutnya contohnya ya. Nah, di sini kita dapat melihat ada satu contoh daya yang saya tampilkan di slide PPT yang saya buat, yaitu seorang anak melakukan usaha sebesar 750 J untuk memindahkan balok selama 5 menit. Nah, berapakah daya anak tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui W atau usaha sama dengan 750 J. T-nya itu adalah waktu, berarti 5 menit sama dengan 5 kali 60, berarti 5 kali 60 S itu jarak sama dengan 300 S. Dinyatakan P atau daya. Jawab, P sama dengan W per T atau usaha per waktu. Kemudian P atau daya 750 per 300, dan hasil daya yang didapatkan yaitu 2,5 watt. Jadi daya yang dipunyai oleh anak tersebut sebesar 2,5 watt. Selanjutnya yaitu satuan-satuan yang digunakan dalam mengukur daya listrik. Ada beberapa satuan yang dapat digunakan dalam pengukuran daya listrik, yaitu salah satunya adalah watt. Watt atau disimbol dengan W. Watt adalah satuan dasar untuk mengukur daya listrik. Kemudian watt setara dengan 1 joule per detik. Ini adalah satuan yang digunakan untuk mengukur daya atau konsumsi perangkat elektronik, dan baik kecil dan besar. Kemudian ada kilowatt atau kW. Kilowatt adalah 1000 watt. Jadi kilowatt itu 1000 watt. Satuan ini sering digunakan untuk mengukur daya yang digunakan oleh perangkat rumah tangga seperti AC, kulkas, mesin cuci, dan sebagainya. Kemudian ada megawatt, biasa disimbolkan dengan MW atau megawatt. Nah, megawatt sendiri adalah 1 juta watt. Satuan ini digunakan untuk mengukur daya yang digunakan oleh instalasi besar seperti pembangkit listrik atau pabrik dan sebagainya. Kemudian ada gigawatt atau simbolnya adalah GW. Gigawatt sebesar 1 miliar watt. Satuan ini digunakan untuk mengukur kapasitas pembangkit listrik besar atau
daya yang digunakan oleh kota atau wilayah yang luas. Adapun terawatt atau disimbol dengan TW. TW adalah 1 triliun watt. Satuan ini digunakan untuk mengukur daya yang sangat besar seperti konsumsi energi global atau kapasitas pembangkit listrik nasional. Kemudian ada horsepower atau disingkat atau disimbolkan dengan HP, bukan handphone ya, tapi hanya singkatan, jadi HP itu horsepower. Meskipun lebih umum digunakan untuk pengukuran daya mesin seperti pada kendaraan bermotor, horsepower juga dapat digunakan sebagai satuan daya dalam konteks tertentu. Dan kemudian slide berikutnya yaitu distribusi transmisi. Saya akan menampilkan gambar di mana distribusi dari pembangkit sampai di pelanggan atau konsumen. Pada gambar berikut yaitu kita mulai dari pembangkit. Dari pembangkit menuju trafo step up, atau dari trafo step up ini dinaikkan tegangannya, lalu dari trafo step up ini menuju ke jaringan tegangan tinggi atau 70 sampai dengan 500 kV volt. Sama seperti gambar, dari tegangan tinggi menuju ke trafo step down atau diturunkan kembali tegangannya, dan dari trafo step down bisa dibagikan menuju ke industri, dan dari trafo step down juga bisa dibagikan ke trafo distribusi, yaitu misalnya sebesar 20 kV volt. Dari trafo distribusi itu di trafo distribusi itu 20 kV volt sampai 380 volt. Dari situ juga kita bisa menuju ke bisnis. Kayak bisnis itu 20 kV volt yang digunakan, daya sebesar 20 kV volt yang digunakan. Dan dari trafo distribusi kita bisa membagikan langsung ke tiang-tiang tegangan menengah atau JTM, lalu dibagikan kepada sosial atau publik atau rumah-rumah yang akan menggunakan daya, yaitu sebesar 220 volt atau satu fasa. Dan selanjutnya yaitu efisiensi energi. Nah, efisiensi energi yaitu mengefisiensi penggunaan energi adalah kunci dalam meminimalkan konsumsi energi dan dampak lingkungan, serta mengurangi biaya. Nah, kita dapat mengambil salah satu contoh, misalnya saja kita punya alat yang tidak digunakan di dalam rumah tapi hidup. Nah, kita dapat mematikannya agar hemat energi. Adapun kalau lampu, misalnya pada siang hari dalam rumah kan tidak perlu penerangan ya, jadi kita dapat mematikan lampu baik di ruang tamu ataupun dimanapun di dalam ruangan rumah agar menghemat energi. Dan kemudian ada sampai di sini saja materi yang saya bawakan hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata salah dalam pembawaan materi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.